Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan fikih muamalah kita lanjutkan sedikit mengulang terkait dengan definisi jual beli. Jadi yang kita bahas saat ini adalah terkait dengan bahasan yang besar, yaitu terkait dengan jual beli, dan adab-adabnya sudah sebahagian kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita mengulang sedikit bahwasanya jual beli itu adalah naqlu milkin ilal ghairi bisamanin, yaitu pemindahan kepemilikan kepada pihak lain dengan adanya kompensasi, ya, kompensasi pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa berupa barang, ya, bisa juga berupa nilai uang, ya, nilai uang dengan mata uang atau dengan barang. Dan kepemilikan objek atau kita katakan objek dari jual beli tersebut itu bisa berupa barang, demikian pula bisa berupa jasa. Ini pendapat yang kuat, ya, bahwasanya jasa termasuk dalam jual beli. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan sedikit kita akan mengulang terkait dengan hukum asal jual beli, bahwasanya jual beli hukumnya adalah halal secara asal, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Ini secara khusus dalilnya, jual beli itu hukum asalnya halal. Sehingga, ya, keluarlah kaidah para ulama untuk menyebutkan halalnya jual beli, yaitu al-aslu fil buyu'i al-hillu wal ibahatu. Hukum asal dari jual beli itu adalah halal dan boleh, hatta dalad dalilu ala tahrimihi au man'ihi, sampai ada dalil yang datang
menunjukkan tentang haramnya atau terlarangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hukum asal dari jual beli ya. Jadi asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Sehingga ketika ada orang yang menghalalkan sebuah bentuk transaksi jual beli, maka orang tersebut dituntut untuk menghadirkan dalil tentang keharamannya. Orang tersebut ya dituntut untuk menghadirkan dalil tentang pengharamannya atau sesuatu sebab yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya sebuah jual beli itu terlarang atau ya diharamkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya berkebalikan dengan ibadah. Ya, hukum asal ibadah ya itu adalah haram dan terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan menyebutkan sedikit sebelum kita akan menyebutkan ya sedikit terkait dengan syarat sahnya jual beli. Ini penting kita ketahui ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa syarat tentang keabsahan dari jual beli. Baik, yang pertama para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan syarat secara umum. Nanti baru kita akan sebutkan syarat secara khusus. Ya. Baik, yang pertama para hamba Allah rahimani rahimakumullah, syarat secara umum. Yang pertama adalah jual beli tersebut bebas dari gharar, ketidakjelasan. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah, ini syarat secara umum ya, yang kedua adalah bebas dari paksaan, jadi tidak dipaksa. Ya, kenapa syarat yang pertama itu adalah bebas dari gharar atau ketidakjelasan? Karena gharar ini ya adalah sebuah hal yang dilarang. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Demikian, ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya, bebas dari paksaan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dilarang untuk ya melakukan paksaan dalam jual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya jual beli itu ya hanyalah atas dasar kerelaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, atas dasar kerelaan. Namun dalam kondisi tertentu boleh ya, dalam kondisi tertentu boleh melakukan pemaksaan dalam jual beli. Namun itu dilakukan oleh pihak pengadilan, di mana orang yang memiliki harta tersebut memiliki
tanggungan hutang ya yang sudah jatuh tempo untuk segera dibayarkan. Maka aset dari orang yang berhutang tersebut boleh dijual dengan paksa ya dari pihak pengadilan. Demikian ya. Nah, itu dibolehkan secara syar'i karena untuk tujuan kemaslahatan. Baik, kemudian syarat yang ketiga adalah tidak memberikan batasan waktu dalam kepemilikan ya, dalam kepemilikan setelah jual beli. Seperti contohnya seseorang mengatakan ya, aku jual barang ini kepadamu, mobil ini hanya setahun saja, mungkin gitu. Ya, itu dibatasi waktunya. Maka tidak benar yang seperti ini. Kenapa? Karena sesungguhnya ya konsekuensi dari jual beli apabila telah sah jual belinya, maka barang tersebut ya, itu dimiliki penuh ya oleh orang yang membelinya. Demikian pula uang sebagai pembayaran dari sang pembeli kepada sang penjual itu dimiliki penuh oleh sang penjual. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang keempat, bebas dari kemudaratan atau kedzaliman. Nah, kemudaratan atau kedzaliman seperti contohnya seseorang mengatakan atau dia melakukan tipuan dalam jual beli ya. Kemudian yang ke 5, bebas dari syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Bebas dari syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Contohnya adalah seseorang mengatakan ya, saya jual mobil ini dengan syarat ya, kamu tidak boleh memakainya selama 1 bulan, contohnya begitu. Maka yang seperti ini syaratnya syarat yang rusak, bertentangan dengan konsekuensi ya jual beli. Karena jual beli ini seperti yang kita katakan tadi ya, konsekuensinya adalah berpindah kepemilikan dan keberhakan dalam kewenangan menggunakan barang. Sama seperti juga uang yang sudah dibayarkan, yaitu kewenangannya sudah berpindah kepada sang penjual. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan syarat khusus ya dari jual beli. Baik, yang pertama adalah barang tersebut
dimiliki oleh sang penjual. Barang tersebut dimiliki oleh sang penjual, ya. Atau dijualkan oleh orang yang menjadi wakil dari sang pemilik. Kemudian yang kedua, barang tersebut barang yang boleh untuk dijual belikan. Barang tersebut adalah barang yang boleh untuk dijual belikan, bukan barang yang haram, ya. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga, barang dan harga tersebut jelas barang dan harganya itu jelas, ya. Kemudian berikutnya, ya, barang dan harga tersebut, ya, bisa diserahkan, ya, bisa diserah terimakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini beberapa syarat, ya, yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan sebab-sebab terlarangnya jual beli. Insyaallah taala nanti kita akan sebutkan secara rinci, ya. Sebab-sebab terlarangnya jual beli. Satu, yang pertama adalah haramnya objek barang yang diperjualbelikan. Haramnya objek barang yang diperjualbelikan. Nanti insyaallah taala kita akan sebutkan, ya, barang-barang apa saja yang diharamkan. Kita akan sebutkan, menyebutkan dengan merinci, karena disebutkan, ya, dalilnya. Namun perlu kita ketahui secara umum, ya, barang-barang yang diharamkan itu maka haram dia transaksi jual belinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Nabi SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila mengharamkan sesuatu,
maka Allah mengharamkan jual belinya. Haram, ya. Apa saja, ini kaidah umum. Untuk apa saja. Jadi apa saja yang tidak disebutkan dalam dalil dengan rinci, namun itu diharamkan, ya, hukumnya, baik itu haram dalam penggunaannya, haram juga dalam mengkonsumsinya, maka haram menjual belikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan jual belinya. Kalau hadis dengan lafaz seperti ini, yang diharamkan itu, ya, itu tindakan memakannya, ya, tindakan memakannya. Namun apakah terbatas dengan memakan saja, yaitu apa saja yang dimakan? Tidak. Bahkan apa saja yang diharamkan untuk digunakan, ya, maka menjual belikannya itu adalah haram, ya, menjual belikannya adalah haram. Demikian. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau di Mekah, ya, di dalam ketika menaklukkan kota Mekah, ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamar, bangkai hewan babi dan patung berhala, ya. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pandangan Anda terhadap lemak bangkai? Fa innahu yutla bihas sufunu wa yudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nas. Wa yastasbihu bihan nasu. Kata orang tersebut, sesungguhnya, ya, lemak bangkai itu dengannya bisa dilapisi kapal-kapal, karena kapal itu terbuat dari kayu, ya, dengan dilapisi lemak bangkai itu akan membuat air tidak akan meresap masuk ke dalam, ya, dengan dilapisi seperti itu. Dan dengannya, ya, bisa diminyaki kulit. Jadi kulit itu ketika di musim panas itu tidak terlalu, ya, tidak terlalu kering ketika diminyaki dengan lemak bangkai ini, ya. Kemudian wa yastasbihu bihan nasu, dan orang-orang dengan lemak bangkai itu bisa menjadikannya sebagai penerangan, ya. Jadi manfaatnya bukan hanya dikonsumsi, ya. Manfaatnya disebutkan oleh yang bertanya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya dikonsumsi, tapi untuk manfaat-manfaat yang jelas ini, ya, lemak bangkai. Tentunya lemak bangkai itu najis, ya. Dan ini bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk penggunaan di luar dari, ya, makan. Seperti tadi disebutkan bisa untuk, ya, bahan pengecetan atau pelapisan pada kapal, ya. Kemudian bisa untuk lotion kulit, ya. Bahasa lotion kan sekarang gitu, ya. Kemudian bisa juga untuk bahan bakar apa? Pencahayaan. Nah, gitu. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la huwa haram, tidak itu haram, nggak boleh, ya.
Lalu Nabi SAW, ya, berarti di sini berarti Rasulullah mengharamkan segala sesuatu yang memang haram digunakan, ya, untuk diperjualbelikan, walaupun pengharamannya tersebut bukan karena dimakan, untuk penggunaan yang lain, ya. Rasul mengatakan, la huwa haram, tidak itu haram. Lalu Nabi menyebutkan, ya, kasus terdahulu dari perilaku orang-orang yang dikutuk. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalika, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika itu, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah, ya, memerangi, menghancurkan orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumahuma jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala dahulu mengharamkan lemak hewan, lemak bangkai, lemak hewan, mereka itu mencairkannya, dipanaskan jadi cair. Enggak dimakan sama mereka, tapi dipanaskan, dicairkan. Kemudian summa ba'uhu, kemudian mereka jual. Fa'akalu samanahu, lalu mereka makan hasil jual belinya. Lihat. Jadi sesuatu yang memang diharamkan bukan hanya haramnya konsumsi, ya. Zatnya itu haram. Dikonsumsi haram, tapi digunakan untuk selain konsumsi. Mubazir, nggak ada mubazir. Ya. Kalau dia haram, maka kata Nabi, haram menjual belikannya, demikian, seperti itu. Baik, ya. Jadi ini pembahasan terkait dengan apa? Sebab yang pertama. Jadi kita sekarang bicara apa? Sebab terlarangnya jual beli. Apa yang pertama? Diharamkannya zat apa? Objek transaksi atau objek jual beli. Nah, itu dia. Jadi zat dari objek jual beli itu dilarang, diharamkan, maka dijual belikan pun dilarang. Itu satu. Ya, kaidah umumnya sudah kita sebutkan. Dalilnya sudah. Kemudian yang kedua, sebab terlarangnya, sebenarnya sebab terlarang ini sudah bisa kita ambil dari penyebutan, ya, atau sudah bisa kita pahami dari penyebutan terkait dengan syarat-syarat tadi, baik itu syarat yang umum maupun syarat yang khusus. Ini kita hanya apa? Menyebutkan saja. Karena ketika ada sebab ini maka jadi terlarang sebuah jual beli. Ketika tadi menyebutkan harus bebas dari ini, bebas dari itu, gitu, ya. Baik, yang kedua, ya, sebab yang menjadikan sebuah jual beli itu terlarang, ya, mengandung riba. Jadi ada riba, maka ini menjadikan dia haram. Ya. Apa contohnya jual beli yang ada kandungan ribanya? Contohnya adalah jual beli yang melibatkan pihak ketiga, yang pihak ketiga ini sebagai pembiaya yang tidak mau menanggung resiko kerugian apapun, sehingga dia hadir sebagai pemberi talangan, pemberi hutang bagi konsumen yang tidak memiliki uang kontan untuk membeli barang tersebut. Maka jual beli seperti ini ketika diberlakukan tambahan setelah dia memberikan uang, ya, dengan jumlah tertentu lalu ditambahkan dalam pembayaran tersebut padahal itu adalah hutang, nah ini riba tentunya, ya. Untuk ini nanti insya Allah kita akan rinci di waktunya, ya. Jadi pokoknya ada mengandung riba. Gitu juga contohnya dalam jual beli pembayaran tertunda, disebut dengan jual beli taksid, pembayaran tertunda. Lalu ditetapkan adanya denda keterlambatan di dalam, ya, pembayarannya, ya, ada denda keterlambatan, ya. Nah, ini juga mengandung riba, ini juga dilarang. Baik. Kemudian berikutnya, sebab yang membuat terlarangnya sebuah jual beli adalah
yang keberapa ini? Yang ketiga, jual beli tersebut mengandung gharar, ketidakjelasan, ya, mengandung gharar, ketidakjelasan. Nanti ini bahkan kita akan sebutkan secara rinci dalil-dalilnya, insya Allah ya. Contoh apa? Contoh bentuk jual beli ghararnya plus dengan dalilnya, ya. Ini menunjukkan di zaman Nabi ini populer, ya, diberlakukan. Kemudian berikutnya, ya, yang keempat, sebab yang menjadikan jual beli itu terlarang adalah, ya, dia mengandung doror, yaitu kemudaratan bagi pihak lain atau kezaliman bagi pihak lain. Baik, kemudian yang keberapa? Kelima, ya. Kita akan sebutkan, ya, sebab terlarangnya jual beli adalah mengandung syarat yang kembali kepada sebab-sebab yang terlarang tersebut. Mengandung syarat, ya, yang kembali kepada sebab-sebab terlarangnya jual beli. Jadi contohnya, ya, ada syarat walaupun, ya, jual beli itu tidaklah asli dia riba, jual beli tersebut tidak asli dia gharar, ya, tapi ada syarat yang ternyata kembali kepada perkara-perkara yang dilarang tersebut, maka ini pun dilarang, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini sebab setidaknya, ya, 5 sebab terlarangnya jual beli. Yang pertama apa tadi? Ya, haramnya zat dari objek transaksi. Barang itu memang haram. Kemudian yang kedua, ya, adanya riba. Yang ketiga, adanya gharar. Yang keempat, adanya doror. Doror itu artinya kemudaratan atau kedzaliman. Kemudian yang kelima, adanya syarat yang kembali kepada sebab-sebab itu, ya. Apakah nanti syarat itu ternyata mengandung gharar, mengandung riba, mengandung, ya, kemudaratan, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan, insyaallah taala pada waktu yang akan datang kita akan membahas terkait, ya, jual beli, rincian dari jual beli tersebut. Oh, ada lagi, ya, berarti ada 7. Saya tambahkan yang keenam, ya, yang keenam adalah setelah yang kelima, ya, yang keenam, ya, sebab terlarangnya jual beli yaitu diberlakukan di waktu yang terlarang. Kapan itu di waktu terlarang? Yaitu ketika setelah adzan Jumat, ya, adzan Jumat, adzan Jumat yang setelah itu khutbah. Berarti kalau bagi yang memandang adzan Jumat itu yang ada 2, maka berarti setelah adzan Jumat yang kedua, seperti dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, ya. Kemudian bagi yang berpendapat bahwasanya adzan Jumat itu cuma 1, maka begitu adzan Jumat yang pertama udah haram jual beli. Paham, ya? Dan ini akan kita rinci insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang beserta dengan dalilnya insyaallah. Tapi yang akan datang, ya, ini bukan langsung, ya, tapi yang akan datang. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ya, sebab terlarangnya jual beli adalah diberlakukan jual beli di tempat yang dilarang. Apa itu tempatnya? Masjid. Ya, demikian, ya, di masjid. Baik, ini 7 sebab terlarangnya jual beli. Baik, kita buka sesi soal jawab sambil menanti masuknya waktu sholat
asar. Dipersilakan. Langsung saja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan jasa titip. Perlu diketahui harus ada kejelasan ya antara orang yang menitipkan dengan orang yang dititipkan untuk membeli. Orang yang dititipkan ini dia sebagai apa? Apakah dia sebagai wakil ataukah sebagai penjual baru nanti? Paham ya? Jadi itu harus diperjelas. Jangan sampai nanti tidak jelas akadnya. Kalau titip saja, tentunya ini bisa jadi orang yang dititipi itu nanti sebagai wakil. Maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil untung. Paham ya? Karena dia wakil, ngambil untung secara diam-diam itu tidak boleh. Ya. Karena tasarruf wakil itu manutun biidnil mukil atau muwakil. Wakil itu kewenangannya untuk terhadap harta itu harus dengan izin orang yang mewakilkan. Jadi kalau dia ngambil untung diam-diam nggak boleh, haram. Makanya diperjelas. Jadi kalau contohnya mereka diperjelas, mereka sepakat bahwasanya nanti saya mau ngambil untung. Jelas di sini berarti sang penjual, sang orang yang dititipi itu bisa jadi adalah orang yang menjadi dua hal, bisa diarahkan kepadanya dua hal. Pertama adalah dia sebagai orang yang mengambil jasa titip, berarti orang yang dibeli jasanya, atau dia sebagai penjual baru, demikian. Tapi dua hal ini berbeda. Kalau dia sebagai orang yang nanti jasanya saja, ya jasanya saja, maka dia hanya berhak terhadap fee yang disepakati. Paham ya? Dalam kasus ini sepertinya lebih tepat kepada yang pertama yang saya jelaskan ini, yaitu dia sebagai orang yang hanya sebagai orang yang dibeli jasanya. Adapun diskonnya, karena itu menggunakan uang dari orang yang menitipkan, ya, maka diskonnya itu milik dari siapa? Milik dari sang penitip, karena dia adalah wakil. Ya, kaedahnya adalah ya tasarruful wakili manutun biidnil muwakil. Ya, yaitu kewenangan sang wakil itu mengikuti izinnya si orang yang mewakilkan. Jadi nggak boleh dia contohnya, wah ini kan kemampuan saya atau kebetulan ini pas di saya, lalu ada diskon tadi, potongan harga, maka harga tersebut selisihnya itu tetap milik siapa? Orang yang punya modal uang itu. Siapa itu? Orang yang menitipkan. Paham ya? Nggak boleh dia kuasai. Dia hanya berhak terhadap fee yang telah disepakati. Paham tidak? Kecuali kalau seandainya dia memposisikan diri sebagai penjual baru, artinya dia beli barang dulu, ya, dan dia sudah punya hubungan dengan toko-toko yang
tadi sudah disebutkan. Maka kali ini dia boleh untuk ngambil keuntungan. Ya. Tapi harus diperjelas, ya. Jangan belakangan akadnya. Ya. Demikian. Nah, di situ dia bisa memposisikan dirinya sebagai penjual baru ketika ada pemesanan. Saya titiplah, kamu mau kemana? Mau ke sana. Baik. Maka di sini pakai uang siapa? Gitu dulu, paham nggak? Pakai uang siapa? Itu harus dibedakan. Oh, kalau pakai uang siapa? Orang yang menitipkan, maka kasus pertama, rincian pertama tadi berlaku. Ya, dia hanya berhak fee saja, paham nggak? Dan harus jelas dia memang orang akan ngambil untung. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah ya dia harus tentukan fee-nya berapa. Adapun potongan harga, kelebihan harga itu nanti kembali kepada orang yang nitipkan. Kalau dia dapatkan uang terlebih dahulu. Nih, tolong titipkan beli barang ini, paham ya? Tapi kalau dia mau ngambil untung, syaratnya harus apa? Sepakat dulu bahwasanya dia ngambil untung. Maka disepakati fee-nya, paham ya? Kalau seandainya orang yang minta titip itu nggak nyerahkan apa? Uang. Maka di sini bisa diberlakukan dengan model jual beli, yaitu orang yang dititipi itu memposisikan diri sebagai penjual baru, paham ya? Maka yang seperti ini adalah disampaikan kepada sang penitip, orang yang menitipkan itu. Baik, saya akan ya membelikan barang yang Anda pesan, tapi nanti ya saya nanti akan ngambil untung. Maka silakan beli pakai uang dia. Kalau ada potongan itu hak dia, paham ya? Nanti kemudian ditetapkan harganya kepada orang tersebut. Ya. Nah, ini bisa mengambil model jual beli dengan bai'ul amiri bisyira, yaitu jual beli dengan perintah untuk beli, nanti baru dijual kepada orang yang memerintahkan. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Ya, jadi dua hal yang berbeda, yaitu dari apakah uang diserahkan di awal ketika menitipkan atau nanti. Ya, bisa dipahami. Baik, pertanyaan kedua terkait dengan membeli daging ya. Daging yang di pasar yang tidak diketahui penjualnya itu membaca bismillah ataukah tidak, apakah muslim ataukah tidak. Perlu diketahui bahwasanya sepakat para ulama, orang non muslim yang bukan ahlul kitab, berarti seperti orang Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, yang kalau mereka menyembelih hewan ya, walaupun baca basmalah 100 kali ya, dan caranya syar'i, tapi karena agama yang dianutnya itu adalah bukan Islam dan bukan ahlul kitab, maka sepakat para ulama hasilnya bangkai, paham ya? Adapun kalau muslim, demikian pula ahlul kitab, ketika menyembelih hewan asalkan hewannya halal, maka hukum asal sesembelihan mereka adalah halal. Ya, untuk orang Islam banyak dalil untuk hal itu. Adapun untuk ahlul kitab, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan makanan di sini adalah zabaih, yaitu sesembelihan. Demikian. Kecuali, jadi hukum asal sesembelihan ahlul kitab halal sebagaimana sesembelihan orang muslim, kecuali bila diketahui beberapa hal yang menunjukkan tidak halalnya atau menjadi bangkainya. Contoh adalah disebutkan nama selain Allah ketika menyembelih tersebut. Mau muslim ataupun ahlul kitab, ketika menyembelih diketahui dia menyebutkan nama selain Allah ketika menyembelih, maka jadi bangkai. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Lalu disebutkan di antara deretan itu, wa ma uhilla li ghairillahi bih,
apa saja yang disebutkan selain Allah padanya. Paham ya? Itu yang pertama. Itu baik muslim ataupun kafir. Karena muslim bisa jadi ketika nyembelih dia disebutkan nama, contohnya apa? Wali-walinya ketika menyembelih. Itu jadi bangkai. Ya. Yang kedua, ya, selama tidak diketahui ini, yaitu diarahkan sesembelihan tersebut adalah untuk, ya, diarahkan sesembelihan tersebut untuk berhala. Seperti contohnya ahlul kitab, seperti orang Nasrani yang nyembelih memang untuk Yesusnya di hadapannya, Yesus, untuk Yesus begitu ya. Nggak disebutkan pun Yesus, tapi itu memang untuk itu. Ya. Maka yang seperti ini jadi bangkai. Gitu juga orang muslim, kalau dia nyembelih untuk, contohnya adalah dia punya jin peliharaan. Nah, gitu ya. Atau dia punya guru yang diagungkan dalam bentuk foto. Disembelih tadi itu apa? Hewan yang halal, tapi disembelih di hadapan guru, foto gurunya. Dan untuk itu, gurunya ini diagungkan. Yang seperti ini menjadi bangkai. Ini disebut wa madzubiha 'alan nusub. Apa saja hewan yang disembelih ya untuk berhala. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga, selama tidak diketahui ya cara sembelihnya itu tidak syar'i, selama tidak diketahui. Apa tidak syar'i? Contohnya dengan cara ditusuk, bukan dipotong lehernya. Paham ya? Ditusuk, kan ada model tusuk begitu. Nah, yang jelas tidak syar'i, karena yang syar'i itu menyembelih leher. Paham ya? Lalu putus dua sumber saluran darah dan makanan. Mau muslim, mau di ahlul kitab, kalau diketahui itu jadi bangkai, bisa dipahami. Jadi kalau tidak diketahui tiga hal ini, ya, kalau baca bismillah, nggak diketahui baca bismillah itu para ulama berbeda pendapat. Madzhab Syafi'i mengatakan baca bismillah bukan syarat, bukan wajib, sunnat. Jadi kalau ada orang muslim atau ahlul kitab nyembelih nggak baca bismillah, itu halal. Paham nggak? Menurut madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i ya. Adapun Hanafi, Maliki, Hambali itu berpendapat wajib dan syarat. Bisa dipahami? Tapi di sini kita berlapang dada. Tapi kalau yang tiga tadi nggak bisa. Ya. Disebutkan nama selain Allah. Kemudian disembelih untuk berhala. Atau cara nyembelihnya nggak syar'i, dengan tusuk contohnya. Maka kalau tahu seperti ini, maka jadi salah satunya saja itu jadi bangkai, haram. Paham ya? Tapi kalau tidak tahu, yang nyembelih siapa? Muslim. Oh, nyembelih siapa? Oh, itu ucoknya ternyata Nasrani. Ditengok hasilnya, terkoyak ininya. Nggak tahu ketika nyebutkannya dan nggak dikenali, nggak diketahui dia itu mengucapkan nama Yesus, gitu. Paham ya? Bukan, itu apalagi di pasar, pasti bukan untuk sesembahan gitu kan. Maka sudah halal. Paham tidak? Kecuali kalau ada saksi buktinya bahwasanya dia nyebutkan nama Yesus ketika nyembelih, maka di sini jadi bangkai. Kalau tidak, maka hukum asalnya halal. Bisa dipahami? Baik. Silakan. Siapa tadi yang tanya? Antum? Hah? Udah masuk? Baiklah. Kalau begitu kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.